Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah alergi dengan nyinyiran, jangan pernah alergi dengan kritikan, bahkan dengan hujatan-hujatan sekalipun, sepanjang hujatan, kritikan, dan nyinyiran itu dilakukan dengan cara-cara objektif dan terukur, dengan cara-cara yang masuk akal, tujuannya adalah bagaimana membangun bangsa dan negara, saya kira memang harus diterima dengan lapang dada. Jadi rakyat biasa yang kritis itu tidak akan membuat negara kita hancur. Yang akan membuat negara kita hancur itu adalah ketika para elit-elit, orang-orang penting, kemudian orang-orang yang selama ini punya kekuasaan, itu tidak memandang etika dan akhlak sebagai prinsip dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Beberapa hari ini saya kira ada satu perdebatan yang cukup luar biasa di kalangan kelompok aktivis, pegiat media sosial, dan kelompok-kelompok pro-demokrasi tentang pernyataan seorang pemimpin dan beberapa kelompok-kelompok elit di negara kita yang mengatakan bahwa Anda itu jangan kerjaannya hanya nyinyir, hanya mengkritik, dan hanya sebatas omong-omong. Bekerjalah sesuatu yang konkret untuk bangsa dan negara. Saya kadang berpikir dan tertawa. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah alergi dengan nyinyiran, jangan pernah alergi dengan kritikan, bahkan dengan hujatan-hujatan sekalipun, sepanjang hujatan, kritikan, dan nyinyiran itu dilakukan dengan cara-cara objektif dan terukur, dengan cara-cara yang masuk akal, tujuannya adalah bagaimana membangun bangsa dan negara, saya kira memang harus diterima dengan lapang dada. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kritik itu akan menghancurkan negara kita. Jangan pernah berpikir bahwa kelompok-kelompok kritik itu yang kemudian akan meluluh lantahkan negara kita. Tidak. Itu adalah bentuk kecintaan kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi terhadap bangsa dan negara, di mana para elit dan kemudian para pemangku kepentingan di negara kita ini harus on the right track. Jadi kalau kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang dikhawatirkan dia tidak memberikan solusi terhadap yang dihadapi oleh persoalan masyarakat di bawah, ya saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian diingatkan secara signifikan. Justru kalau tidak ada kritik, kalau tidak ada masukan-masukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak sesuai dengan harapan. Yang ingin saya katakan adalah mestinya bersyukur kalau masih ada kelompok-kelompok yang masih berpikir dan mengingatkan para pemimpin, para penguasa, para elit, dan orang-orang penting di negara kita itu supaya kinerja mereka itu sesuai dengan harapan. Itu kuncinya. Bisa kita bayangkan kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh penguasa misalnya tanpa kontrol, tanpa kritik, dan tanpa masukan apapun dari pihak eksternal. Dikhawatirkan tentu kebijakan apapun yang dibuat oleh mereka tidak sesuai dengan harapan, dan yang paling penting ya hanya merugikan kelompok-kelompok yang ada di level masyarakat di bawah. Oleh karena itu jangan pernah menganggap kritik ataupun serangan-serangan terbuka yang dilakukan oleh siapapun, kalau itu tujuannya adalah konstruktif untuk membangun bangsa dan negara, itu sebagai sebuah ancaman. Tidak, itu adalah sebagai bentuk lain kecintaan masyarakat kritis, kelompok pegiat demokrasi terhadap bangsa dan negara. Marilah kita itu membangun bangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kalau Anda itu pejabat, kalau semua itu adalah pemimpin di Republik ini, harus punya kerendahan dan keterbukaan untuk dikritik dan diperiksa. Sementara masyarakat, sementara orang-orang yang tidak berada di luar kekuasaan, tugasnya adalah mengingatkan. Tugasnya adalah untuk meluruskan supaya apa yang dilakukan oleh pemimpin kita itu memang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan harapan. Terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di bawah. Saya kira di situ saja. Oleh karena itu bagi saya menjadi penting bahwa kritik itu adalah vitamin. Dan marilah kita sudahi. Jangan merasa paling berjasa untuk bangsa dan negara. Saya kira di semua level, semua orang itu pastinya sudah punya jasa berbangsa dan bernegara di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pernyataan bahwa yang paling penting kritik itu harus sopan dan mengedepankan etika. Saya agak sedikit bingung sebenarnya bagaimana cara mengkritik dengan cara sopan dan penuh dengan etika. Di mana-mana memang kritik itu adalah menyasar kemapanan. Kritik itu adalah sebagai upaya untuk membongkar apa yang terjadi selama itu tidak sesuai dengan harapan. Bahwa yang dikritik itu harus ada perubahan, sehingga perubahan-perubahan itu diharapkan melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian sesuai dengan selera masyarakat dan kemudian menguntungkan masyarakat secara umum. Oke, saya setuju dalam konteks mengkritik itu harus sesuai dengan etika dan penuh kesopanan. Dalam konteks bahwa kritiknya itu harus objektif, kritiknya itu memang harus terukur dan tidak boleh fitnah dan tidak boleh menggunakan data-data yang tidak akurat. Saya kira di situ konteksnya saya setuju. Tapi bahwa kemudian persoalan kritik itu harus diatur oleh sopan santun, tata krama,
Saya agak sedikit kebingungan untuk mencari apa yang disebut dengan tata krama dan etika itu. Karena pada saat yang bersamaan, kalau ada pejabat-pejabat publik yang tidak bekerja untuk bangsa dan negara, kinerjanya tidak perform, mereka kemudian mendapatkan gaji bulanan dari pajak rakyat, tidak dipersoalkan tuh kebijakan mereka, di mana letak akhlak dan di mana letak etikanya. Ketika ada para koruptor-koruptor yang kemudian silih berganti menggarong kekayaan negara kita, tidak ada itu yang kemudian meributkan di mana kira-kira letak etika dan akhlak mereka. Jadi secara prinsip bagi saya oke, kritik itu memang harus ada etika dan sopan santunnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan etika para pejabat publik, orang-orang penting di negara kita yang dia hidupnya dari negara, di mana letak etika dan sopan santunnya ketika mereka itu sesuai bekerja tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ributkan juga akhlak, ributkan juga sopan santun, ributkan juga soal bagaimana etika mereka sebagai pejabat publik. Artinya apa? Kalau pejabat publik memahami etika dan sopan santun secara esensial, ketika dia bekerja dan tidak sesuai dengan harapan, mestinya mundur. Menyatakan secara terbuka kepada presiden, tidak sanggup, dan kemudian mundur dan dipersilakan kepada pihak yang lain untuk mengganti. Itu etika dan sopan santun. Problemnya adalah, kalau kita mau tracking satu persatu, banyak sekali pejabat publik yang saya kira sampai hari ini, kinerjanya itu underperform, tidak sesuai dengan harapan. Berani tidak? Mereka yang tidak bekerja dengan sesuai harapan, kemudian menyatakan secara sukarela dan mundur, dan mempersilahkan kepada orang lain untuk membangun dan bangsa itu. Kan itu tidak dilakukan, termasuk para koruptor, yang saya kira merugikan uang negara cukup luar biasa. Ada tidak yang mempersoalkan sopan santun dan etikanya? Justru banyak sekali sepertinya orang-orang yang terjerat persoalan hukum karena dia itu kooperatif, karena dia itu kelihatan sopan, karena dia itu santun misalnya, perilakunya itu dianggap terpuji, itu kemudian ada diskon terkait dengan vonis hukuman mereka. Ini aneh. Artinya apa? Oke, sopan santun etika itu memang harus diletakkan di atas segala-galanya. Baik oleh kritikus, pegiat demokrasi, aktivis. Tapi ingat, yang dipersoalkan soal etika dan akhlak itu bukan hanya kelompok-kelompok kritis dan pegiat demokrasi. Penyelenggara negara juga harus ingat, mereka juga harus punya etika dan sopan santun. Kalau Anda tidak sanggup, ya mundur. Sampaikan secara terbuka bahwa Anda tidak mundur. Jangan maksain diri bahwa seakan-akan kau itu adalah orang yang sanggup membangun bangsa dan negara. Termasuk juga para koruptor. Termasuk juga orang-orang yang merugikan negara. Di mana etika dan akhlak mereka? Kasih mereka hukuman yang kuat. Apa salah satu ukuran etika terhadap para koruptor itu? Miskinkan kekayaan mereka. Makanya segera sahkan undang-undang perampasan aset. Jadi atau mereka selain dimiskinkan hukum pancung. Ya ada solusi-solusi lain yang ditawarkan, misalnya dia akan diletakkan di di penjara yang terpencil, nanti temannya buaya, ada hiu macam-macam. Tapi orang sebenarnya yang paling dekat dengan mata kita itu adalah mengesahkan soal undang-undang perampasan aset. Karena saya kira secara prinsip koruptor itu cuma takut pada satu hal, yaitu takut kalau kekayaan mereka itu diambil oleh negara. Jadi ketakutan soal kekayaan diambil oleh negara dengan cara dimiskinkan itulah yang mestinya harus dijadikan sebagai kebijakan. Di tengah demokrasi yang berkembang, di mana kekuatan politik hari ini solid antara pemerintah dan DPR, saya kira soal undang-undang perampasan aset merem aja selesai. Kun fayakun, selesai itu barang. Kan sudah banyak bukti. Undang-undang yang dibahas di negara kita ini, revisi undang-undang yang dibahas di negara kita, sehari 2 hari ini ada yang kemudian bisa disahkan, ada yang sebulan 2 bulan bisa disahkan. Masa iya undang-undang perampasan aset itu tidak bisa diwujudkan sebagai upaya memberikan etika dan moralitas kepada koruptor, ya kan? Itulah yang saya sebutkan. Kadang dunia kita ini aneh-aneh, yang dipersoalkan etika dan akhlaknya, yang dipersoalkan etikanya itu adalah mereka yang selama ini berada di luar kekuasaan, rakyat biasa, hanya warga negara biasa, hanya gara-gara mereka sikapnya kritis, memberikan protes yang sering mereka sebut sebagai nyinyiran, itu dipersoalkan. Jadi Anda kalau mau mengkritik katanya harus dengan etika dan sopan santun. Ada tidak ya contoh mengkritik dengan etika dan sopan santun? Setahu saya, dimanapun kritik itu adalah sebagai upaya untuk menyerang kemapanan. Supaya kemapanan itu berubah dan kemudian menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Justru yang perlu dipersoalkan itu adalah etika-etika pejabat publik, etika-etika penguasa, etika-etika orang penting yang memang hidupnya di negara, yang seringkali merusak konstitusi, yang seringkali menggunakan atribut mereka sebagai kekuasaan
untuk melanggengkan kepentingan dengan cara menabrak aturan-aturan. Mestinya itu yang difikirkan dan dipersoalkan. Jadi rakyat biasa yang kritis itu tidak akan membuat negara kita hancur. Yang akan membuat negara kita hancur itu adalah ketika para elit-elit, orang-orang penting, kemudian orang-orang yang selama ini punya kekuasaan, itu tidak memandang etika dan akhlak sebagai prinsip dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Kalau kita semua belajar tentang ilmu politik, ada mata kuliah khusus yang disebut dengan etika politik. Di situ akan dijelaskan bagaimana seorang pemimpin di semua level, dari pusat hingga daerah, mengedepankan adab, etika, dan sopan santun memang di atas segala-galanya. Tapi apa yang disebut dengan etika dan sopan santun adalah mereka itu menjalankan apa yang disebut dengan good governance. Mereka juga menjalankan bagaimana visi misi penyampaian pesan-pesan politiknya selama kampanye itu diwujudkan, bukan hanya sebatas retorika dan janji-janji. Dan yang paling penting adalah kebijakan mereka harus down to earth. Persoalan-persoalan yang dihadapi ke rakyat, soal kemiskinan, tentang kesejahteraan, terkait dengan akses dunia pekerjaan, itu harus ada solusinya. Itu yang disebut dengan etika yang sesungguhnya. Jadi etika itu bukan hanya tataran normatif dan formal, sehingga tidak bisa diraba. Etika seorang pemimpin, etika seorang pejabat publik, etika seorang pemangku kekuasaan di negara kita adalah ketika dia menjalankan semua keinginannya untuk mensejahterakan rakyat. Itulah yang saya kira disebut dengan etika. Oleh karena itu bagi saya ya jangan lagi tuding bahwa kelompok-kelompok kritis dan tukang kritik itu sebagai sesuatu yang kemudian menjadi ancaman. Kali lagi saya ingin katakan adalah masyarakat itu tidak akan menghancurkan bangsa dan negara, terutama kelompok-kelompok kritis. Kelompok kritis ini adalah wujud lain kecintaan terhadap bangsa dan negara, tentu dengan cara mereka masing-masing. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap. Semantap-mantapnya. Ini saya ngomong sebagai upaya untuk melakukan refleksi diri kepada siapapun di negara kita. Artinya kita semua itu punya kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ayo kita kerjasama, ayo kita bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing. Bagi kritikus, bagi pengkritik, oke, mari terbuka, sampaikan apa masukannya, tapi yang paling penting harus objektif, harus terukur, dan yang paling penting harus hindari hoax dan fitnah. Itu kuncinya. Tapi secara prinsip juga penyelenggara negara, elit-elit kunci di negara kita, akhlak dan etika mereka ketika mereka itu sesuai dengan harapan kerjanya, sesuai dengan kebutuhan rakyat. Itu kuncinya. Kalau Anda tidak sanggup bekerja, salah satu akhlak terbesarnya ya mengundurkan diri. Nyatakan secara terbuka kepada presiden, kepada pemimpin, Anda tidak sanggup, dan kemudian diberikan kepada yang lainnya. Saya kira di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.